Settle in Unwind with AMSA Universitas Halu Oleo Podcast, where soothing tales and gentle inside await. Hai, salutation people of tomorrow. Kembali lagi di AMSA UO Podcast episode 19. Kenalin, aku Muhammad Fatur Rahman selaku host pada podcast kali ini. Nah, gak kerasa nih teman-teman pendengar semua, kita udah sampai pada episode 19 nih dong. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah pentingnya nih. Dari episode-episode sebelumnya kita akan membahas topik dengan judul Nutrition's Role in Addressing Stunting, Insight from the Expert, yang artinya peran gizi dalam mengatasi stunting, wawasan dari pakar. Nah, sudah ada bersama saya narasumber kita yang luar biasa dan cantik, Masya Allah. Dr. Nina Indriani Nasruddin, Magister Kesehatan, Magister Gizi. Nah, Ya. Halo Fatur, gimana kabarnya? ya dok, selamat sore dok sebelumnya. Sore. Ya, alhamdulillah saya baik. Kalau dari dokter sendiri gimana kabar ini dok? Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih teman-teman, mungkin bisa diceritakan sedikit dok kesibukannya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya seperti biasa, saya sebagai kaprodi profesi, kalau kegiatan rutinnya kan setiap minggu pasti kita akan merotasikan mahasiswa, kemudian banyak masalah-masalah juga kan, banyak mahasiswa yang konsul terkait dengan pendidikan di profesi dokter khususnya. Juga selain itu saya juga saat ini sedang menjalani pendidikan lagi, Ya. pendidikan S3 untuk di ilmu kedokteran ya di Unhas. Jadi memang kesibukannya nambah. Wow, Ya. berarti padat banget ya teman-teman, kesibukan dari dokter Nina sambil ngurus mahasiswa, sambil ngurus jabatan sebagai selaku kaprodi, sambil melanjutkan sekolah nih, Dok. Sekolah juga S3. sambil ngajar juga. Jadi memang harus Ya. betul-betul manajemen waktunya memang harus Iya, serba. benar-benar. Jadi mungkin yang pertama nih teman-teman, ya kita belajar di sini, kita belajar manajemen waktu ya dok. Betul Ya. sekali. Nah, ini pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengatasi stunting dok. Ya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa stunting ini menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah ya. Betul. Ya, karena setahu saya dok, pemerintah di Sulawesi Tenggara itu sampai memunculkan program Satgas Penanganan Stunting. Ya. Ya. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya tentang stunting, bagaimana cara kita mengetahui itu stunting, bagaimana apa itu stunting, dan bagaimana pencegahannya, dan bagaimana juga kalau kita dan bagaimana kalau sudah diketahui bahwa orang sudah mengalami stunting, bagaimana cara kita mengurangi itu. Ya. Ya, kita akan langsung masuk ke topik utama. Dan sebelum kita membahas lebih dalam dok terkait dengan stunting itu, pertama-tama kita ketahui apa itu stunting agar bisa teman-teman ketahui ini pengertian yang sebetulnya dari pakar itu seperti apa dok ya? Ya, baik, oke. Jadi memang stunting sampai saat ini itu masih menjadi masalah yang cukup banyak kita temui ya. Bahkan di salah satu rencana penelitian saya untuk S3 adalah tentang stunting. Dan memang dihubungkan dengan di wilayah pesisir karena memang visi misi dari Fakultas Kedokteran kan untuk di kesehatan di daerah pesisir. Nah, kalau untuk per definisi stunting itu kalau dari Kemenkes dia lebih berfokus kepada perbedaan dari tinggi badan. Jadi anak-anak yang mengalami tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Tidak sesuai dengan Iya, umur yang seharusnya. Jadi dia kalau dilihat antara dia dengan teman-teman yang normal, dia jauh lebih pendek. Tetapi kalau dari IDAI sendiri, dari anak, dia mungkin sedikit berbeda karena mereka lebih menekankan kepada harus disertai dengan masalah penyakit
atau masalah dari kekurangan masalah dari gizinya yang terjadi secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama gitu. Sehingga dari per definisi itu, kalau yang kemarin kita temui salah satu di penelitian saya itu adalah di Nambo, banyak sekali angka stunting kita temui di sana sampai sekitar 30%. Nah, setelah kita telusuri, ternyata mereka mengambil per definisinya itu semua anak pendek itu dimasukin ke dalam stunting. Semua anak pendek? Semua anak pendek dimasukin ke dalam stunting. Padahal kan harus kita telaah lagi lebih dalam, pendeknya ini karena apa gitu. Oh ya, baik Ya. Ini berkaitan dok, terkait dengan pertanyaan yang kedua Ya. Apakah perawakan pendek itu selalu disebut stunting? Ya. Jika tidak, apakah yang membedakan stunting dengan perawakan pendek yang lainnya dok? Ya, betul. Nah, inilah karena yang kita temui di saat kita meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat di daerah pesisir di Nambo tahun lalu, 2 tahun berturut-turut kita lakukan di Nambo. Per definisi hanya dilihat dari pendek saja sebenarnya tidak tepat, karena banyak kok anak-anak yang dia pendek tetapi secara genetik memang dia pendek karena memang kedua orang tuanya memang pendek sehingga anaknya juga nanti diturunkan jadi pendek. Nah, kalau pada anak-anak stunting, dia pendeknya itu lebih karena masalah dari malnutrisi kronis. Jadi dia kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dia berdampak kepada tinggi badannya yang tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Jadi memang tidak bisa kita langsung memberikan kesimpulan bahwa semua anak yang pendek itu stunting. Tidak bisa. Kita harus lihat lagi dia penyebabnya apa, begitu. Ya. Jadi memang tidak bisa ya kita karena dia pendek terus dia kita katakan stunting. Ya. Ya. Nah, ini juga perlu perhatian dari teman-teman pendengar semua, Ya. terutama mahasiswa dan sekaligus juga teman-teman AMSA ya. Jadi tidak langsung kita menebak bahwa ini anak ini stunting karena kita lihat ukuran tinggi badannya nggak sesuai ya dok. Iya. Ya, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok. Iya, karena berbeda stunting dengan stunted. Oh iya. Iya, kalau stunting itu memang dia pendek dan itu bisa banyak faktor yang menyebabkan kan. Kalau stunting dia lebih kepada biasanya harus ada penyakit penyertanya, entah penyakit infeksi atau masalah gizi kronis. Ya, tadi yang mau aku mention nih dok, kan tadi dokter mengatakan bahwa dokter melakukan penelitian Iya. di pesisir dan banyak sekali ditemukan anak-anak yang stunting. Nah, apa yang membedakan tingkat stunting di daerah pesisir dan di daerah bagian perkotaan dok? Ya. Setahu saya kan bahwa di situ kan banyak, maksudnya lebih akses untuk mendapatkan protein tinggi kan cukup banyak. Betul sekali Pak Tor. Jadi memang kemarin itu karena saya melihat adanya fenomena yang terjadi, kok bisa di daerah pesisir tapi angka stuntingnya cukup tinggi sampai 30% kan kemarin. Sayang sekali ketika di wilayah tersebut menghasilkan sumber proteinnya banyak dan sangat mudah kan, kalau di pesisir kan banyak nelayan. Berarti kan mereka akses untuk mendapatkan protein hewani khususnya sangat mudah. Tetapi ternyata satu hal yang menarik kita dapatkan di sana, sayang sekali anak-anak di sana itu, terutama dari kalangan nelayan, meskipun mereka mendapatkan ikannya, tetapi ikan itu dijual, tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat ataupun anak-anaknya dia. Jadi dijual dan mereka belikan apa? Mereka belikan makanan-makanan yang menurut kami ya kurang mengandung sumber gizi yang memang dibutuhkan ya. Misalkan kayak mie instan. Jadi mungkin karena ketika dia jual ikannya, uangnya kan jauh lebih banyak ketika dia belikan mie instan. Nah, itu yang paling banyak mereka konsumsi di sana. Makanya berdasarkan hal itu saya tertarik, harusnya kita harus bikinkan penelitian di sana. Tetapi mungkin nanti kalau yang di penelitian saya mungkin lebih mendalam lagi, dia mengenai mikrobiotanya lagi. Karena yang kemarin kan kita sudah telah secara asupannya, sekarang mungkin kita lebih dalami lagi dari segi mikrobiota. Dan memang kalau dilihat antara dari kota dengan di daerah pesisir, sudah ada beberapa penelitian juga memang yang meneliti, salah satunya itu di wilayah Kumuh di Jakarta kalau tidak salah.
memang mereka melihat ada sedikit kemiripan di mana agak banyak angka kejadian penyakit-penyakit infeksi. Yang kita tahu bersama bahwa penyakit infeksi itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Ya, jadi Gitu. penyakit infeksi juga ya dok? Iya. Salah satu faktor. Iya betul, karena anak-anak itu ada loh anak-anak yang lahir dalam keadaan normal, sehat, Ya. tetapi di dalam perkembangannya dia menjadi stunting. Oh iya. Jadi itu adalah hal yang bisa didapat nanti ketika dia sudah lahir dan kemudian tumbuh berkembang. Jadi tergantung banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Berarti belum tentu juga ya dok? Maksudnya selain di daerah pesisir, kemungkinan bisa jadi juga di tengah kota dok? Maksudnya Bisa. yang walaupun apakah nutrisinya tercukupi pun berarti penyakit infeksi juga dapat Iya. merubah itu semua? Iya betul sekali. Ya, jadi ini perlu jadi perhatian ya bagi teman-teman pendengar. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sekali lagi apa yang disampaikan oleh dokter. Nah, yang menarik lagi bagi aku dok masih terkait dengan masyarakat pesisir tadi. Iya. Berarti ada kaitannya ya dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya sehingga anak-anak di sana itu jarang yang mengonsumsi protein, contohnya ikan. Iya. Iya betul sekali. Jadi memang kan status gizi itu kan dia dipengaruhi ada dua faktor. Ada faktor yang langsung dan ada yang faktor yang tidak langsung. Kalau yang Fatur sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor yang tidak langsung, seperti status sosial, kemudian juga dari segi pendidikannya, dari pendapatannya, itu adalah faktor-faktor yang tidak langsung. Sedangkan kalau faktor-faktor yang langsung itu seperti asupan gizinya dan juga dari penyakit infeksi. Nah, kalau kita lihat memang karakteristik dari masyarakat di daerah pesisir itu kan mayoritas mereka adalah nelayan. Kemudian juga kalau dari segi pendidikan, kemarin kita sudah lakukan penelitian, kebanyakan ya paling tinggi mungkin SMA ya, sehingga mungkin memang menjadi concern juga buat kita semua untuk meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan mereka terkait dengan pentingnya gizi untuk di anak-anak ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Makanya sekarang kalau di Fakultas Kedokteran UHO sendiri itu memang kita area penelitiannya lebih banyak di daerah-daerah pesisir. Di daerah pesisir. Ya. Berarti ini yang aku tangkap nih dok. Berarti tingkat pengetahuan akan pentingnya nutrisi terutama protein bagi anak-anak ya mungkin dari anak-anak kecil. Ya. Masih kurang kan di sana. Ada beberapa mahasiswa kita kan yang melakukan penelitian di sana, memang mereka mendapatkan pengetahuan masyarakat di sana yang masih kurang. Ya sekarang kan kita dihadapi oleh masalah pemenuhan kebutuhan gizi itu. Kalau orang yang menengah ke atas itu mereka lebih memperhatikan ke kualitas, ya kan? Ya, betul. Jadi kalau orang-orang misalkan di kota-kota besar mau pilih jenis ikan saja, dipilih tuh ikan mana yang paling bagus. Jadinya mereka pilih ikan salmon lah, kemudian sayur-sayurannya juga sayur-sayuran yang import lah. Kalau di penduduk kita, misalkan daerah pesisir, mereka tidak begitu concern dengan kualitas, tetapi kuantitas. Yang Ya penting kan? istilahnya kenyang. Yang penting kenyang. Tetapi mereka tidak memperhatikan kualitasnya, zat gizinya ini apakah sudah memenuhi, zat proteinnya bagaimana. Itu baru yang makronya. Kalau yang mikronya, vitamin dan mineralnya bagaimana? Apakah sudah tercukupi atau tidak? Gitu. Ya, jadi ini perlu juga teman-teman jadi perhatian ya bahwa jangan kita makan itu hanya untuk kenyang. Iya, kita perhatikan kualitasnya juga. Betul. Bahkan sekarang ranahnya bukan lagi hanya kuantitasnya saja mencukupi, tetapi juga kualitasnya, dan kalau sekarang itu lebih ke diversitasnya, keberagamannya. Ya, bahkan disarankan itu dalam seminggu itu kalau bisa keberagaman dari makanannya itu ya minimal 20. Jadi misalkan Fatur makannya cuma tempe, tahu saja dalam seminggu itu kan belum beragam. Ya harusnya jenis sayurnya beragam, jenis protein
hewaninya beragam, mau daging atau ikan itu beragam. Begitu. Nanti akan ada hubungannya dengan mikrobiota. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan kita makanannya beragam, mikrobiotanya senang. Dia punya makanan-makanan yang nantinya akan berhubungan juga dengan pertumbuhan perkembangan dan juga ke fungsi otaknya. Sekarang kan yang penelitian terkini lebih mengarah kepada gut and brain axis. Jadi ada hubungan antara apa yang kita makan ke otak kita. Begitu. Memang sekarang lagi cukup berkembang. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, yang penelitian yang cukup berkembang pada saat sekarang ya dok. Yeah. Itu pentingnya kita mengonsumsi makanan itu. Ya, Fatur makanannya bagaimana tiap hari? Bervariasi enggak? Ya, kalau saya dok cenderungnya sih ikan. Ya ikan bagus kan? Antara ikan atau tempe dok. Ya betul. Ya. Ikan itu kita di Kendari atau Sulawesi Tenggara pada umumnya kita punya sumber ikan yang jauh lebih tinggi nutrisinya dibandingkan ikan salmon. Fatur tahu enggak apa itu? Ikan setahu saya dok itu yang ikan kecil, saya lupa namanya. Ikan nure ya dok istilahnya kalau tidak, kalau ikan lemuru kan. Kalau ikan nure dia kandungan kalsiumnya tinggi kan. Kalsiumnya tinggi. Kalau yang mirip-mirip dengan salmon tetapi lebih tinggi daripada salmon itu adalah ikan kembung. Oh iya, ikan kembung. Iya, cuma masalahnya kalau ikan kembung kita kan tidak bisa makan langsung kan. Kalau salmon kan bisa kan, makan langsung, biasanya ada makan langsung, makanya dia nutrisinya lebih terjaga. Mungkin nanti ada yang tertarik bagaimana caranya mengelola ikan kembung supaya zat gizinya tetap bertahan. Gitu. Ya. Jadi yang salah satu ikan terutamanya di Sulawesi Tenggara banyak sekali ditemukan. Banyak, jadi dan itu kita gampang sekali untuk mendapatkannya ya. Gampang dan murah kan ikan kembung kan? Betul. Ikan kembung itu ya kandungan terutama proteinnya dok. Protein omega 3-nya itu penting sekali untuk pertumbuhan otak anak ya. Jadi memang sangat bagus diberikan. Ya, baik. Masih terkait, kita kembali lagi dok di faktor risiko dari stunting. Selain dua yang dokter sampaikan tadi, apa saja faktor risiko selain penyakit infeksi dan asupan mungkin makanan yang kurang? Misalkan anak dia pendek karena genetik, itu berbeda. Kita tidak sebutkan dia sebagai stunting. Karena kan ada contohnya kayak artis ya, kayak Cucok Baba misalkan. Dia kan pendek, tapi memang secara genetik. Nah, kalau di kasus stunting, genetik itu dia tidak berpengaruh secara langsung. Dia lebih kepada misalkan secara genetik orang tuanya mudah sakit, sehingga anaknya nanti akan sakit. Ketika anaknya sakit, maka dia bisa menjadi stunting. Jadi bukannya genetik stuntingnya menurun, enggak, tidak seperti itu. Kecuali memang kelainan genetik ya dok, maksudnya kecuali di situ berarti dok kita akan melihat dari gambaran klinisnya ya istilahnya dok, maksudnya kita melihat ya ada perbedaan lah, mungkin dari bentuk tulangnya ya dok kalau nggak salah. Kalau apa nih yang karena genetik? Iya. Kalau karena genetik, dia memang pendek secara genetik, kita tidak kategorikan dia stunting. Tapi stunting itu bisa genetik itu bisa menjadi penyebab tidak langsung terhadap stunting, bukan genetik stuntingnya yang turun. Tetapi karena dia secara genetik mudah sakit, jadi anaknya juga nanti mudah sakit. Iya kan? Bukan mudah sakit stunting ya, mudah sakit penyakit infeksi misalkan. Penyakitnya? Iya, penyakitnya. Sehingga nanti karena dia gampang mengalami penyakit infeksi, ya dampaknya bisa jadi stunting juga. Berarti dok, di sini dalam solusinya, dalam penanganannya berarti kita harus menangani penyakit yang mendasari. Betul sekali. Ya. Itu harus. Jadi anak-anak ketika dia sakit jangan dibiarkan lama-lama. Anak-anak misalkan yang mengalami gangguan asupan makanan, anaknya malas makan, jangan dibiarkan lama-lama. Karena ketika dia menjadi stunting itu sudah lain lagi ceritanya, sudah lebih berat lagi kita menanganinya. Nah, di sini juga saya dok pernah melihat dan mendengar imbauan dan promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan bahwa 1000 hari pertama dalam kehidupan anak itu disebut sebagai periode emas untuk pencegahan stunting. Iya, betul sekali. Nah, itu maksudnya mengapa dok? Ya,
Jadi sebenarnya kalau kita mau mengurus masalah stunting itu tidak hanya pada saat ketika ibunya ini hamil, tetapi jauh sebelumnya dari itu, terutama pada remaja-remaja wanita yang perempuan. Nah, harus kita mulai dari titik itu dulu, karena biar bagaimanapun remaja-remaja yang perempuan ini akan menjadi seorang ibu, ya kan, untuk di next generation-nya. Sehingga si remaja ini harus mempersiapkan dirinya, karena kedepannya kan mereka akan hamil. Jadi harus mulai dari sedini mungkin diperhatikan untuk asupan zat besinya. Apalagi pada perempuan itu dia setiap bulan mengalami menstruasi. Nah, untuk persiapan untuk mencegah anemianya, karena kan anemia juga nanti akan berdampak untuk keturunan selanjutnya. Akan berkaitan. Nah, kalau kesehatan calon ibu ini bagus, maka ketika dia hamil juga pasti akan bagus. Nah, tetapi pada saat dia hamil, dia harus juga tetap memperhatikan gizinya, karena bagaimanapun gizi yang dia konsumsi saat dia hamil tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya, ya kan? Pada saat misalkan tidak tercukupi, contohnya kayak kalsium, ketika tidak tercukupi untuk dari asupan yang dia makan, maka ibunya akan mengorbankan dari kalsium yang akan diberikan kepada anaknya. Makanya banyak sekali ibu-ibu itu yang akhirnya mengalami osteoporosis, karena kalsiumnya itu memang sudah terambil banyak dan dia tidak mendeposit kembali, tidak mengkonsumsi lagi dengan jumlah yang cukup. Ya, berarti belum isi ibu ini belum bisa mencapai usianya yang belum betul-betul tua sudah mengalami osteoporosis. Iya, banyak kan yang kasus seperti itu. Nah, makanya di periode emas ini, kita sebutnya periode emas ini, di 1000 hari pertama kehidupan, itu kan mulai dari masa konsepsi sampai dia berusia 2 tahun. Itu adalah masa emas, di mana masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sangat pesat. Jadi perkembangan penambahan berat badan, penambahan volume otaknya itu maksimalnya di situ. Jadi ketika kita missing, kita kehilangan momen itu, maka akan susah lagi kita mengejarnya. Jadi memang di masa-masa itu ibu harus betul-betul mempersiapkan dan mencukupi zat gizi yang diperlukan oleh anaknya. Ya, baik dok. Kan kita sudah mengetahui dari maksud dari promosi kesehatan ini, jadi penting sekali kita memberikan intervensi nutrisi yang baik bagi anak-anak, terutamanya 3 tahun pertama, dan lebih baik yang seperti apa yang dokter katakan tadi, bahwa sebaiknya dari usia remaja pun sudah prepare dengan itu. Ya, dan selanjutnya dok, bagaimana panduan gizi seimbang untuk ibu hamil dan anak-anak untuk menghindari stunting ini? Mungkin ini lebih detailnya dok, seperti apa? Lebih detailnya. Jadi sekarang itu ada program yang lebih baru. Jadi kita maju satu langkah lah. Kita jangan menunggu anak itu nanti jadi stunting baru kita melakukan penanganan. Jadi harus kita sudah mulai aware sebelum dia menjadi stunting. Biasanya kalau ibu-ibu yang rajin ke posyandu, itu anak-anaknya akan diperiksa terlebih dahulu kan. Kalau dia sudah mulai mengarah ke pertumbuhan yang mulai melambat, itu sudah harus ada aware di situ, sudah menjadi red flag, harus segera diatasi. Jangan pernah menunggu anak itu stunting dulu baru kita melakukan penanganan, karena ketika dia sudah menjadi stunting, ya kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa ya. Paling kita cuma memperbaiki apa yang ada saja. Begitu. Jadi paling benarnya adalah jangan tunggu sampai stunting. Ya, bagaimana caranya kita mencegah dia menjadi stunting? Tentunya kita kembali lagi 2 faktor utama yang menjadi penyebab langsung itu, asupan dan juga penyakit infeksi. Asupannya bagaimana? Asupannya ya kita penuhi, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Tentunya tidak langsung, misalkan anak-anak baru lahir terus tiba-tiba kita langsung kasih makan nasi misalkan, kan tidak bisa. Harus step by step disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan tadinya anak-anak itu kan dari kebutuhan ASI. ASI itu dipengaruhi oleh apa? Asupan ibu. Jadi ibunya juga makanannya harus bagus juga supaya ASI-nya juga jadi bagus dan berkualitas. Dari masa itu dia akan berpindah menjadi MPASI, makanan pendamping. Makanan pendamping ASI itu tidak bisa kita langsung memberikan makanan yang teksturnya lebih padat, tapi perlahan-lahan kan
perlahan-lahan mulai dari yang mungkin masih cair, kental sampai akhirnya dia menjadi padat. Nah, begitu. Tentunya dengan mempertimbangkan komposisinya yang lengkap, jadi kebutuhan proteinnya lengkap, kebutuhan karbohidratnya lengkap, vitamin dan mineralnya juga harus lengkap. Nah, berkaitan dengan stunting tadi dok, seperti apa yang dokter katakan bahwa sebaiknya kita menangani sebelum terjadinya stunting pada anak itu. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur stunting dok? Bagaimana intervensi nutrisinya dan dengan tujuan untuk menanganinya dok? Nah, itu sebenarnya yang masih menjadi masalah hingga saat ini ya. Agak susah sebenarnya karena ketika anak itu sudah mengalami stunting, kita agak susah untuk mengejarnya lagi kembali. Makanya jangan pernah melewatkan momen-momen penting itu, terutama di 1000 hari pertama kehidupan itu. Karena ketika dia jadi stunting itu sudah berat. Paling kita cuma bisa memperbaiki apa yang ada sekarang. Ya kalau misalkan anaknya juga masih susah makan, ya berarti harus diperbaiki. Kalau anaknya gampang sakit, ya berarti harus rajin-rajin untuk diperiksa ke dokter, harus ditangani. Karena kalau misalkan dia tidak ditangani, semakin memburuk lagi ke depannya. Gitu. Jadi kalau saya jangan pernah tunggu sampai stunting baru kita menangani. Karena sangat susah kita menangani stunting itu, multifaktorial. Ya baik, ya ini cukup karena yang seperti dokter sudah katakan bahwa jika sudah terlanjur stunting sudah agak sulit untuk ditangani. Agak sulit ditangani. Ya, dan ini memang jadi perhatian yang serius bagi pemerintah agar bisa mencegah memang dari stunting itu. Iya, tapi jangan juga karena susah ditangani terus dibiarkan saja, tidak begitu. Tetap kita harus berikan asupan nutrisi yang seimbang, yang bagus buat anaknya, terutama protein ya, terutama sumber proteinnya. Apalagi kita berada di wilayah pesisir yang sangat mudah sebenarnya kita mendapatkan protein hewani dari ikan kan. Memang sih kalau dari segi harga kan, kalau sumber protein hewani misalkan kayak daging sapi misalkan, itu kan cukup mahal. Tetapi kan banyak pilihan lain kan selain dari itu, seperti yang tadi Fatur suka makan tuh tempe kan juga sumber protein yang tinggi, dan itu sangat mudah kita dapatkan kan di sini. Harganya juga tidak begitu mahal. Apalagi ikan ya dok? Iya, apalagi ikan. Bersyukurlah kita berada di daerah yang sangat mudah mendapatkan ikannya juga fresh, kemudian juga jumlahnya banyak, harganya juga jauh lebih murah kan dibandingkan kalau kita misalkan di daerah-daerah Jawa. Ya baik. Mungkin dari pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana intervensi jika sudah terlanjur terkena stunting, sekaligus itu adalah pertanyaan yang terakhir. Sebagai penutup, mungkin ada sedikit pesan-pesan dok atau closing statement kepada teman-teman pendengar semua. Oke, baik. Kalau dari saya, stunting itu masih menjadi masalah yang cukup besar yang kita hadapi ya. Dan stunting itu tidak hanya dari posturnya yang pendek, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana perkembangan otaknya. Yang tentunya nanti mereka ini kan akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, kita sebagai orang-orang akademisi atau mungkin mayoritas pendengarannya adalah mahasiswa, juga harus turut mengambil andil di dalam pengentasan stunting ini. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Banyak sekali. Kalau dari sisi mahasiswa mungkin bisa meningkatkan pengetahuan ataupun pendidikan dengan memberikan banyak sekali penyuluhan-penyuluhan. Jangan tunggu harus di audiens yang besar, tidak. Kita mulai dulu dari keluarga-keluarga sekitar. Kita harus lebih peka terhadap keluarga-keluarga kita sekitar. Kalau misalkan kita melihat, kayaknya dia tingginya tidak sesuai dengan umurnya, ya dari situlah kita mulai bisa memberikan intervensi berupa pengetahuan terkait dengan masalah stunting, ya. Karena dengan kita mencegah stunting itu lebih banyak, tentunya kita akan menciptakan generasi emas yang jauh lebih banyak lagi. Ya, baik. Sekian mungkin dari closing statement dari Dr. Nina. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya untuk mengisi
AMSA UHO Podcast episode 19 yang membahas terkait dengan stunting, dan semoga ini menjadi pemahaman baru bagi teman-teman pendengar dimanapun berada dan bisa mengedukasi mulai minimal dari keluarga dulu. Iya, betul. Ya, dari keluarga, dan jangan dulu menunggu harus kita membuat acara itu besar-besaran ya. Minimal dari keluarga sendiri kita harus menangani memang stunting ini. Dan untuk mengetahui stunting juga yang saya mention di sini adalah kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya dok ya. Untuk kita mengetahui bahwa seseorang itu stunting. Baik, terima kasih dok. Oke, sama-sama Fatul. Waktunya. Semoga bermanfaat ya. Ya baik dok. Terima kasih. Selamat sore dan Ya. jangan lupa dengarkan terus AMSA UHO Podcast. Oke, terima kasih. Terima kasih.